Lalu Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan, syahida itu menyaksikan dengan mata kepala. Asy-syahr, yang dimaksud dengan syahr di sini hilal. Berarti Pak, menentukan kapan puasa, kapan Idul Adha, Idul Fitri, semua harus dengan melihat apa? Harus dengan melihat hilal. Itu perintah Allah dalam ayat ini. Itu juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah beridul fitrilah dengan melihat apa? Hilal. Allah tidak pernah memerintahkan kita berpuasa dengan cara hisab. Rasul pun tidak pernah memerintahkan kita berpuasa dengan ditentukan oleh apa? Hisab. Bukannya ada ayat Ustadz yang menyebutkan tentang hisab? Betul. Di mana ayatnya? Mana yang suka yasinan? Yang suka yasinan pasti paham ayatnya. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan dengan, itu surat Yasin bukan? Bukan ya? Kalau yang dalam surat Yasin, la syamsu yang bagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari dan bulan dengan husban, dengan hisab. Inilah yang dipakai dalil bagi mereka yang pakai apa? Hisab. Saya mau nanya, yang lebih paham tentang ayat ini kita atau Rasulullah? Ternyata Rasulullah nggak pakai ayat itu tuh. Rasulullah tetap mengatakan berpuasalah dengan melihat hilal dan beridul fitrilah dengan melihat apa? Hilal. Yang pakai hisab menjawab, apa katanya? Karena di zaman Rasulullah teknologi menghitung hisab belum ada. Kita jawab, kata siapa? Di zaman tersebut teknologi tentang astronomi dan perbintangan sudah hebat. Bapak-bapak tahu Heraklius? Heraklius itu termasuk ahlun nujum, seorang ahli astronomi, ahli perbintangan dia. Orang-orang Arab terdahulu pun banyak yang paham tentang perbintangan dan penanggalan dengan berdasarkan hisab pada waktu itu sudah ada. Kenapa Rasulullah tidak menyuruh seorang sahabat untuk belajar astronomi? Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang sahabat, Pak, belajar bahasa Suryaniyah. Gara-garanya, karena seringkali orang-orang Suryaniyah datang ke Rasulullah SAW atau mengirimkan surat. Maka Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat, saya lupa nama sahabat itu, belajar Suryaniyah. Maka beliau menguasai bahasa Suryaniyah dalam 14 hari. Sehingga beliau pun menjadi penerjemah antara Rasulullah dengan kaum Suryaniyah. Kenapa Rasulullah pun tidak menugaskan seorang sahabat untuk belajar apa? Ilmu perbintangan, ilmu nujum, ilmu hisab. Kalaulah itu penting, tentu Rasulullah akan perintahkan dan tugaskan seorang sahabat untuk belajar. Ternyata Rasulullah tidak menggunakan itu. Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Dan itu yang diamalkan di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan di zaman setelahnya. Baru di zaman sekarang muncul pendapat yang mengatakan boleh dengan hisab. Wallahi ini pendapat yang bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, "Walladzi ya'tamidu 'alal hisab fahuwa mukhalifun
lil Qur'ani wal hadithi wal ijma' wal aql. Yang mereka yang bersandar kepada hisab telah bertabrakan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan akal itu sendiri. Bahkan bertentangan dengan ilmu hisab itu sendiri. Karena kata beliau, melihat hilal itu dalam ilmu hisab tidak bisa ditentukan oleh derajat tertentu. Terkadang 2 derajat terlihat oleh mata. Terkadang kurang dari itu sudah terlihat sesuai dengan keadaan mata orang, demikian pula sesuai dengan keadaan cuaca. Berbeda-beda. Saudaraku seiman. Maka Allah mengatakan apa? Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal, maka hendaklah ia berpuasa. Ada permasalahan, Mbak. Kalau ada orang yang menyaksikan hilal, lalu ia sampaikan kepada penguasa, qadhi, Pak Qadhi, saya melihat hilal. Lalu ditolak persaksiannya sama qadhi. Persaksiannya ditolak sama apa? Qadhi. Apakah orang yang menyaksikan hilal ini, Pak, berpuasa sendirian atau tetap mengikuti keputusan sang qadhi? Menjadi 2 pendapat ulama. Menjadi 2 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan hendaklah ia berpuasa sendirian. Tapi dia tidak boleh memberitahu ke orang karena ini sama saja provokator, Pak. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh ia berpuasa sendirian. Hendaklah ia tetap mengikuti keputusan siapa? Qadhi. Dalilnya mana? Hadis riwayat Tirmidzi. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul fitr itu pada hari kalian beridul fitr. Beridul adha itu pada hari kalian semua beridul adha. Apa kata Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini? Wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini. Makna hadis ini anna saum wal fitr ma'al jamaah. Bahwa puasa dan beridul fitr itu harus mengikuti al-jamaah, penguasa, pemerintah. Dan inilah pendapat yang dibela oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa tidak boleh ia berpuasa sendirian, harus mengikuti keputusan apa? Qadhi. Karena Allah mengatakan dalam ayat itu, "Faman syahida minkumus syahr." Syahr. Apa sih syahr tuh, Pak? Syahr dari kata ishtihar, masyhur. Maka tidak disebut syahr kalau tidak masyhur. Kalau yang melihat cuma 1 orang dan tidak masyhur, maka tidak disebut dengan syahr. Disebut syahr kalau masyhur, dan tidak mungkin masyhur kecuali kalau diumumkan oleh sang qadhi. Qadhi mengumumkan. Makanya di zaman sahabat, Pak, kalau ada sahabat yang melihat hilal, apa mereka langsung teriak-teriak, "Woi, saya lihat hilal"? Enggak. Yang mereka lakukan lapor dulu kepada siapa? Rasulullah SAW sebagai seorang penguasa saat itu, seorang pemimpin saat itu. Setelah itu baru Rasulullah yang mengumumkan kapan apa? Puasa. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar
Ibnu Umar berkata, taro an-nasul hilal, orang-orang melihat hilal, faro'aitul hilal, maka aku berhasil melihat hilal. Fa akhbartu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku segera mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, Ibnu Umar nggak langsung keluar, tapi Ibnu Umar lapor dulu ke siapa? Rasulullah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka dari itu Pak, yang berhak mengumumkan kapan Ramadan, kapan Idul Fitr, bukan individu, bukan organisasi. Yang berhak mengumumkan itu siapa? Pemerintah. Cuman masalahnya Pak, sering terjadi perbedaan enggak antara Indonesia dengan Saudi? Kalau terjadi perbedaan, Saudi dulu baru Indonesia, Bapak ikut mana? Ikut Saudi apa Indonesia? Tapi kan Saudi sama Indonesia bedanya cuma 4 jam Pak. Duluan mana? Duluan Indonesia kan 4 jam kan? Sebagian orang bilang gini, jamnya aja duluan Indonesia 4 jam. Harusnya kan puasanya duluan Indonesia dong. Kita katakan, Mas, jam yang ada itu berdasarkan matahari apa berdasarkan bulan? Hah? Berdasarkan matahari. Sedangkan hilal itu berdasarkan apa? Bulan. Perhitungan matahari dengan perhitungan bulan beda jauh Pak. Karena secara perhitungan bulan, Saudi duluan harusnya, bukan Indonesia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini saudaraku ya akhi ya. Jadi kalau beda Indonesia misalnya hari Senin, Saudi hari, tetap kita ikut keputusan yang ada di negeri kita, di Indonesia. Dan itu yang difatwakan juga oleh ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, demikian pula Syekh Albani juga dalam kitab Tamamul Minnah. Mereka semua menegaskan hendaklah kaum muslimin berpuasa bersama pemimpinnya pemerintah masing-masing.